الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Karena Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dan kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syukur merupakan bentuk ibadah, maka harus memenuhi 3 syarat. Pertama, kita harus bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwasanya nikmat yang diberikan kepada kita itu benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, tanpa menafikan sedikit pun, tanpa menganggap bahwa nikmat yang diberikan kepada kita itu adalah hasil usaha kita. Tapi ingatlah bahwa itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur menggunakan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ya, kita bersyukur. Yang ketiga, dengan cara memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk memudahkan kita dalam beramal saleh. Maka jika 3 hal ini bisa kita terapkan dalam kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, maka insya Allah syukur kita diterima. Karena itu adalah 3 rukun syukur, harus dipenuhi. Jika hilang salah satunya, maka kita bukan termasuk hamba yang bersyukur. Maka mari kita berusaha untuk memenuhi 3 rukun syukur ini. Pertama, syukur dengan hati. Kedua, dengan lisan. Dan ketiga, bersyukur dengan cara memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan untuk mempermudah kita dalam beramal soleh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan berbicara tentang halal haram dalam permainan. Tentu teman-teman sekalian, merupakan fitrahnya manusia itu perlu yang namanya permainan, atau istilah lainnya itu hiburan. Manusia perlu itu. Ya. Tentang tujuan diciptakannya manusia kita sudah tahu teman-teman sekalian. Dan ayat ini juga sudah umum diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Jadi satu-satunya tujuan kita nih, kenapa kita dihadirkan di atas permukaan bumi ini, kenapa kita diciptakan, adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan manusia, jin dan manusia diciptakan. Tujuan kita nih, kenapa kita diciptakan? Pertanyaannya, kalau manusia itu hanya senantiasa beribadah, tentu ada namanya titik jenuh, futur, di mana manusia itu akan merasa bosan. Manusia akan merasa perlu hiburan.
Dan perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwa hiburan, bermain, hukum asalnya itu mubah. Namun kita tentu diperintahkan untuk memilih permainan yang bermanfaat dalam pandangan syariat. Bermanfaat dalam arti minimal permainan yang kita lakukan, hiburan yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala. Contoh, ada beberapa permainan yang memang disunnahkan, yang Nabi SAW yang memang disunnahkan di dalam Islam. Ya, misalnya seperti memanah, renang, berkuda. Ya, itu beberapa permainan hiburan yang memang disunnahkan di dalam Islam. Karena di antara salah satu manfaat yang bisa kita terima jika kita belajar berkuda, memanah, berenang, olahraga hiburan tersebut bisa bermanfaat di kemudian hari. Kemampuan itu bisa digunakan untuk jihad jika memang itu diperlukan nantinya. Ya, maka misalnya memanah, ya, mungkin di zaman ini bisa kita kiaskan misalnya dengan menembak, ya, belajar menembak dan seterusnya. Intinya teman-teman sekalian, minimal olahraga yang kita lakukan, permainan itu memang olahraga yang disunnahkan. Kalaupun tidak, yang kita lakukan minimal bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, kebugaran tubuh kita, yang pada akhirnya itu akan bisa meningkatkan. Kalau kita sehat, ya, beribadah dalam kondisi sehat itu berbeda rasanya dengan beribadah dalam kondisi sakit. Kalau dalam kondisi sehat teman-teman sekalian itu bisa kita maksimalkan. Tapi kalau dalam kondisi sakit, ya, demam misalnya, itu kadang kalau demam sholat pun susah dalam artian, ya, kita tahu teman-teman sekalian, ya, kalau dalam kondisi kepala yang gak enak, sakit, maka terkadang kita sulit khusyuk karena kita sibuk menikmati rasa sakit yang kita rasakan. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa Islam ini bukan agama yang membelenggu manusia. Artinya nggak selamanya harus ibadah gitu, nggak selamanya. Namun Islam itu juga membatasi, ya. Jadi Islam itu sebenarnya memberikan keluasan dan kelapangan untuk merasakan kenikmatan hidup, dengan syarat itu tidak melampaui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Azza wa Jal, ya, Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu mengharamkan yang baik yang telah Allah halalkan untuk kita, dan janganlah kamu melampaui batas, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka kalau sekiranya perbuatan hiburan, permainan itu dipandang baik dalam arti nggak ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam di dalamnya, maka silahkan dikerjakan. Ya, silahkan dikerjakan, dilakukan, selama itu bermanfaat baik dari sisi dunia ataupun agama. Iya. Namun teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa
permainan, hiburan, gemar bersenang-senang, itu jangan sampai melampaui batas. Ya, jangan sampai melampaui batas. Karena ketika Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, Nabi SAW berpesan kepadanya, apa kata Nabi SAW? Tinggalkanlah sifat gemar bersenang-senang, at-tana'um, karena hamba Allah sejati bukanlah orang yang gemar bersenang-senang. Jadi hamba Allah yang sejati, kata Nabi SAW, itu bukan yang gemar bersenang-senang. Iya. Karena kalau hamba itu sibuk bersenang-senang, maka terkadang ia akan melupakan kewajiban. Dia akan melupakan kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada keluarganya, kewajiban kepada dirinya, kewajiban kepada agama dan bangsanya. Banyak terlalaikan kewajiban-kewajiban jika dia sibuk bersenang-senang. Ya. Bahkan Umar bin Khattab bahkan beliau memandang bahwasanya memakan daging ya, itu termasuk bersenang-senang, termasuk at-tana'um, ya. Jadi beliau, Umar bin Khattab, memandang bahwa memakan daging saja itu merupakan at-tana'um, bagian dari bersenang-senang. Ya. Lalu beliau, Umar bin Khattab, membaca ayat adhabtum tayyibatikum dunya wastamta'tum biha. Kamu telah menghabiskan rezeki yang baik ketika di dunia dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Ini Al-Ahqaf ayat 20. Apa kata Ibnu Battal? Umar radhiyallahu an berdalil dengan ayat tersebut bahwa bersenang-senang di dunia dan bernikmat-nikmat dengan segala kebaikan dunia akan mengurangi kebaikan di akhirat. Maka teman-teman sekalian, ini perhatikan baik-baik. Meskipun Islam membolehkan kita bersenang-senang, ya, tapi ada batasan-batasan. Ya, ada batasan-batasan, dan jangan sampai kita melampaui batasan-batasan tersebut, karena itu pasti akan memudaratkan kita. Seperti yang Anda sampaikan tadi, terjatuh kepada perkara yang haram, banyak kewajiban yang terlalaikan, dan ini sangat berbahaya. Maka teman-teman sekalian, jika kita selalu menyibukkan diri kita dengan bersenang-senang, kita selalu menyibukkan diri kita dengan bermain-main saja, bahkan porsi bermain bersenang-senang itu lebih besar ketimbang dari porsi ibadah, maka ada 3 bahaya, kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Kalau kita ini gemar bersenang-senang, selalu menghabiskan waktu kita untuk bersenang-senang. Apa kata Ibnu Jauzi rahimahullah? Pertama, dunia itu adalah darut taklif, tempat manusia menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, bukan darur rahah, tempat bersantai dan bersenang-senang. Ya. Jadi jika seseorang itu disibukkan dengan bersenang-senang di dunia, pasti ia akan kurang bisa memenuhi tugas-tugasnya. Karena memang tugas manusia diciptakan, tujuan manusia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau waktunya itu dihabiskan untuk bersenang-senang, maka banyak tugas yang akan terlalaikan. Yang pertama. Kedua, misalnya bersenang-senang dalam hal makan, makan terlalu banyak, membuat perut kekenyang, akhirnya malas dan lalai. Yang pertama tadi apa? Banyak tugas yang terlalaikan. Yang kedua, bersenang-senang dalam hal makan, yaitu terlalu banyak makan. Itu bisa membuat perut kekenyangan, akibatnya malas dan akhirnya lalai. Dan kita tahu teman-teman sekalian, kalau kita terlalu kenyang makan, itu bisa menyebabkan kita mengantuk, malas untuk beraktivitas. Akhirnya banyak kewajiban yang terlalaikan juga. Iya. Yang ketiga,
Barang siapa yang sudah terikat hatinya dengan kesenangan dunia, kata Ibnu Jauzi, akan sulit sekali melepaskannya. Makanya ini kita sebenarnya harus berhati-hati. Kita lihat porsi bersenang-senang kita. Kalau porsinya itu terlalu besar dari porsi ibadah, artinya waktu kita yang kita gunakan untuk bermain-main itu lebih banyak dari untuk ibadah, maka kita khawatir kesenangan yang kita lakukan itu akan sulit dilepaskan, akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ini sangat berbahaya teman-teman sekalian. Dan ini sangat berbahaya karena efeknya itu sangat besar sekali. Ya. Seseorang itu teman-teman sekalian pernah bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apa yang dia katakan kepada Imam Ahmad? Apa yang ia tanyakan kepada Imam Ahmad? Ya, apa katanya? Mata yajidul abdu ta'ama rahah. Kapan seseorang hamba itu beristirahat? Ya, artinya dari sibuk berbuat kebaikan. Artinya kapan seseorang itu berhenti misalnya beribadah? Kapan seseorang misalnya berhenti puasa Ramadan? Ya, kapan seseorang itu berhenti sholat? Kapan seseorang itu berhenti zakat? Apa kata Imam Ahmad? Yaitu ketika seseorang itu pertama kali menginjakkan kakinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Maka kita memang harus senantiasa, porsi ibadah ini harus lebih besar dari porsi bersenang-senang. Bukan berarti bersenang-senang itu haram, tidak. Tapi ya dilihat porsinya. Jika porsi ibadah lebih besar dari bersenang-senang, maka ya itu bagus. Tapi kalau porsi bersenang-senang kita lebih besar dari porsi ibadah, ini bencana. Karena semakin besar porsi bersenang-senang kita, porsi bermain kita lebih besar dari ibadah, maka hati kita akan cenderung ingin terus bermain karena merasa nikmat dengan permainan dan hiburan. Akhirnya banyak ibadah-ibadah yang terlalaikan. Ya. Pada akhirnya akan mudah terjatuh pada perkara yang haram karena sudah merasa nikmat. Iya. Namun yang pertama harus kita ketahui bahwa memang tubuh kita ini perlu yang namanya refreshing, perlu yang namanya bersenang-senang, perlu yang namanya bermain. Itu fitrah manusia lumrah. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabb kalian itu ada hak. Artinya kita punya kewajiban kepada Rabbul Alamin. Ya, ibadah sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Mentauhidkannya, menjauhi bid'ah. Ya. Wali nafsika 'alaika haqqan. Bagi diri kita pun kita punya hak. Kita punya hak untuk untuk bersenang-senang, kita punya hak untuk bermain, kita punya hak untuk istirahat, punya hak untuk tidur, punya hak untuk makan. Namun lihat porsinya, karena Islam memang gak melarang itu selama bukan perkara yang haram. Wal ahlika 'alaika haqqan. Keluarga kita pun punya hak atas diri kita, punya hak. Fa'ali haqqi haqqan. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Maka tugas kita ini bukan hanya semata-mata beribadah untuk diri kita sendiri, tapi orang lain pun punya hak atas diri kita. Ya, Allah punya hak atas diri kita punya hak atas diri kita. Ya, keluarga kita punya hak atas diri kita. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Tentunya semua hak yang kita lakukan, semua kewajiban yang kita laksanakan itu harus sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertabrakan dengan ajaran Islam. Tapi terkadang jemaah,
orang itu ketika bersenang-senang, dia tidak lagi memandang halal haramnya, yang penting senang. Alasannya toh ini cuma permainan. Padahal teman-teman sekalian, seluruh kehidupan manusia 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu ada konsekuensi hukumnya di dalam Islam. Jadi kita mau nggak mau, barometer halal haram itu harus diaktifkan. Jangan hanya karena itu hanya sebuah permainan saja, kemudian kita ya tidak sensitif, tidak kritis, tidak menimbang ini halal atau haram. Itu kebanyakan terjadi teman-teman sekalian. Mereka bermain-main, mereka bersenang-senang, ya ternyata permainan dan kesenangan yang mereka lakukan itu adalah perkara yang diharamkan dalam syariat. Karena mereka memandang ya ini cuma bermain-main saja. Ya. Dan mereka mengira itu dibolehkan, padahal di dalam terdapat perkara yang haram yang enggak mereka sadari. Karena itu adalah kurangnya ilmu. Makanya ya dalam Islam ini kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardu untuk setiap muslim dan muslimah. Karena dengan ilmu ini akan menuntun kita, akan mengarahkan kita, oh ini haram dengan ilmu saja, ini halal dengan ilmu. Kalau kita nggak berilmu, maka kita mudah terombang-ambing dalam kehidupan. Kita akan mudah mengikuti arus, karena kita nggak punya pegangan. Ya, maka teman-teman sekalian, permainan, hiburan itu asalnya mubah selama nggak ada unsur haram di dalamnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Islam itu tidak mengharamkan hiburan sama sekali. Ini Anda akan sebutkan beberapa poin. Poin ini bisa dijadikan barometer. Ya, bisa dijadikan kaidah. Oh, ini permainan bisa dikatakan haram atau tidak. Ini Anda akan sebutkan beberapa hal, ya. Kita akan jelaskan teman-teman sekalian. Jika permainan kita lakukan ya, melanggar poin-poin ini, melanggar kaidah-kaidah ini, maka bisa jadi permainan itu adalah permainan yang haram. Ya. Ini khususnya ini bisa digunakan ya. Kaidah ini bisa digunakan untuk di zaman sekarang ya, untuk permainan yang sifatnya kontemporer. Ya. Itu permainan nggak ada di zaman Nabi SAW, munculnya sekarang ini, kekinian. Tapi ada beberapa permainan yang memang diharamkan secara syariat, maka iya, kaidah ini bisa boleh dipakai, boleh tidak. Ya, misalnya contoh, haramnya bermain dadu. Ya, Nabi SAW mengumpamakan bermain dadu itu sama seperti menyentuh darah dan daging babi. Itu sudah diharamkan secara khusus. Ya. Adapun kaidah yang akan kita bahas ini, ya poin-poin yang akan kita bahas ini bisa digunakan untuk lomba yang memang sudah diharamkan secara khusus, ya bisa digunakan. Namun bisa juga tidak. Karena larangannya sudah jelas. Adapun ini ya bisa kita gunakan untuk permainan yang larangannya belum jelas di dalam syariat kita, karena lomba itu memang muncul kekinian, kontemporer gitu ya. Pertama teman-teman sekalian, ini poin yang pertama ya perlu kita catat. Pertama, pastikan bahwa permainan hiburan yang kita lakukan itu nggak ada unsur bahaya sama sekali, nggak ada unsur yang membahayakan, baik membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, la darara wa la dirar. Tidak boleh ya ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jangan memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain. Tidak boleh ada bahaya ataupun tidak boleh menimbulkan bahaya. Jelas ini teman-teman sekalian. Ya, jelas. Dalam riwayat lain disebutkan ya, man darwa darwahullah
wa man syaqqa syaqqahullahu alaih. Barang siapa yang memudaratkan orang lain, membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya. Dan barang siapa yang menyusahkan atau menyulitkan orang lain, Allah akan susahkan dia, Allah akan sulitkan dia. Ya. Maka pertama ini, ya, poin pertama ini teman-teman sekalian, bahwa Nabi SAW menolak ya mudarat atau bahaya, dan dirar segala sesuatu yang menimbulkan bahaya, yang bisa menimbulkan bahaya tanpa alasan yang benar. Iya. Maka teman-teman sekalian, setiap yang Allah haramkan karena bahayanya, maka itu baik untuk kita. Iya, maka itu baik untuk kita. Namun ketika Allah menghalalkannya, bisa kita kerjakan, karena itu halal untuk kita. Maka poin yang pertama ini teman-teman sekalian, pastikan permainan yang kita lakukan itu tidak boleh ya menimbulkan bahaya atau memudaratkan kita atau memudaratkan orang lain. Itu poin yang pertama. Dan kita lihat nih, banyak permainan atau hiburan yang memang menimbulkan mudarat di zaman kekinian ini. Dalam artian mudarat, ya, bisa memudaratkan secara fisik, bisa dilihat dengan kasat mata. Misalnya contoh balapan. Balapan itu bahaya teman-teman sekalian. Tinju itu bahaya, bisa memudaratkan, ya. Maka haram hukumnya, karena bisa mencelakakan, bisa mencederai, ya. Itu sangat berbahaya teman-teman sekalian. Jadi ada yang memang diharamkan, ada yang memang dihalalkan. Poin yang pertama ini perlu dicatat bahwa permainan itu haram apabila di dalamnya ya bisa permainan itu atau hiburan itu bisa membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Itu yang pertama. Baik sifatnya itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Itu yang pertama. Iya. Maka teman-teman sekalian, jangankan permainan yang sifatnya mubah namun bisa menjadi haram karena ada unsur bahaya, syariat kita yang wajib saja ya akan memberikan berbagai macam keringanan, ya akan memberikan berbagai macam keringanan jika kita memiliki berbagai hal yang bisa menghalangi kita untuk mengerjakannya. Atau lebih mudah, bahasa lebih mudahnya itu, kita memiliki yang namanya keringanan, ya rukhsah. Misalnya antum safar di bulan Ramadan, maka boleh nggak puasa dengan syarat-syarat, dengan jarak tertentu yang telah dijelaskan oleh para ulama. Iya. Karena Allah Azza wa Jalla ingin memudahkan kita. Makanya Allah mengatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji." Allah ini nggak mau menyulitkan kita teman-teman sekalian. Allah ini pengen memudahkan kita, ya. Bahkan bagi orang yang sakit, yang Anda jelaskan tadi ya, musafir sakit, itu boleh nggak puasa, ya, dengan syarat dia mengqadanya di waktu yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk kita teman-teman sekalian, dan tidak menghendaki ya kesulitan atau kesukaran untuk kita. Maka itu yang pertama teman-teman sekalian, jangan sampai permainan yang kita lakukan itu bisa menimbulkan mudarat untuk kita, bisa membahayakan diri kita, membahayakan nyawa kita, membahayakan orang lain, membahayakan nyawa orang lain. Itu yang pertama. Contohnya sudah kita sebutkan tadi, misalnya tinju, balapan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, pastikan, ya teman-teman sekalian, pastikan permainan atau hiburan yang kita lakukan itu tidak menampilkan fisik ataupun aurat. Dalam arti, ketika antum melakukan permainan itu atau hiburan itu tidak misalnya harus membuka aurat, misalnya nggak boleh berjilbab misalnya, ya. Wanita ketika ingin ikut permainan ini, ingin join permainan ini, ya ingin ikut, nggak boleh pakai jilbab. Maka permainan yang mengharuskan membuka aurat atau menampilkan aurat
yang Islam memerintahkan, mewajibkan kita untuk menutupnya, maka haram kita ya melakukannya, haram kita ikut permainan tersebut. Ya. Apa kata Nabi SAW? La yanzuru rajulu ila awrati rajul. Janganlah seseorang laki-laki itu melihat aurat laki-laki lainnya. Ya. Walal mar'atu ila awratil mar'ati. Dan janganlah pula wanita melihat aurat wanita lainnya. Ya. Wala yufdhiru rajulu ila rajuli fi thawbil wahid. Dan seorang pria itu enggak boleh ya dengan pria lain dalam satu kain. Ya. Wala tufdhil mar'atu ila al-mar'ata fi thawbil wahid. Dan jangan ya seorang wanita itu bersama wanita lainnya dalam satu kain. Ya, maka ini diantara dalil yang menunjukkan haramnya kita melihat aurat meskipun sesama jenis. Ada batasan tertentu teman-teman sekalian. Aurat besar, tentunya aurat besar ya. Mulai dari kemaluan, ya, kubul dubur itu termasuk aurat besar, maka nggak boleh saling melihat, ya, saling memandangi, saling menilai kalau masalah aurat yang besar ini. Ya, termasuk perkara yang diharamkan juga adalah meskipun sesama laki-laki itu diharamkan untuk mandi di dalam satu kamar mandi dalam kondisi telanjang. Kadang ada sebagian orang yang mandi telanjang, ya, sesama laki-laki telanjang di kamar mandi. Mereka mandi sama-sama dengan dalih ya, kita nih sama-sama apa? Kita nih sejenis gitu. Kita sama-sama laki-laki, kita sama laki-laki gitu. Jadi ngapain malu gitu? Maka ini nggak boleh teman-teman sekalian, haram. Ya. Karena sesuai dengan perintah Nabi SAW, janganlah laki-laki melihat aurat yang laki-laki lainnya. Ya. Apapun itu alasannya. Ya, mandi dalam satu kamar mandi itu nggak boleh sama laki-laki, terlebih dengan wanita. Iya, kecuali dengan istrinya, dengan suaminya itu boleh. Tapi kalau yang bukan mahram ya, atau sesama laki-laki ya, membuka aurat telanjang itu nggak boleh, kecuali dia tetap menjaga aurat-aurat yang sudah ditetapkan oleh syariat, tetap menjaga aurat-aurat besar yang diperintahkan untuk ditutupi dan jangan sampai terlihat oleh orang lain, itu boleh saja. Tapi kalau misalnya telanjang, memang benar-benar telanjang, nggak ada sama sekali, cuma pakai mohon maaf celana dalam misalnya, itu pun tetap nggak boleh karena di sana ada aurat besar yang terlihat. Ya, memang harus tertutup, bagian-bagian itu harus memang tertutup dengan sempurna, jangan sampai orang lain terlihat. Ya. Kemudian hal yang berkaitan dengan ini, boleh nggak mandi telanjang? Ya, boleh nggak mandi telanjang? Jawabannya adalah boleh, selama kita di kamar mandi itu sendirian dan bukan mandi tempat umum. Kalau kita sendirian di kamar mandi, maka boleh saja kita mandi telanjang. Ya boleh. Tapi kalau di tempat umum, itu nggak boleh. Di pantai, misalnya di kolam renang, itu harus tetap wajib menjaga batasan-batasan aurat. Tapi kalau di kamar mandi sendirian, itu boleh sendirian, bukan dengan teman. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW, ya, bahwa dulu ya, kata Nabi SAW, di zaman Nabi Musa itu Bani Israel itu suka mandi telanjang. Ya, kebiasaan mereka itu mandi telanjang sama-sama gitu. Sedangkan Nabi Musa sendirian mandi, yang nggak mau, karena memang wajibnya menjaga aurat. Ya, sampai Nabi Musa difitnah, ya, punya, mohon maaf, buah zakarnya itu dituduh besar gitu. Apa bahasanya? Burut. Ya, burut. Dituduh burut. Ya. Karena pada zaman itu memang orang nggak mau mandi ya sama-sama, karena mandinya telanjang bulat, ya, mandinya sama-sama itu hanya orang yang burut, yang besar buah zakarnya. Lalu Nabi Musa mendapat tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, sampai suatu ketika Allah Azza wa Jalla ingin membersihkan Nabi Musa dari tuduhan-tuduhan itu, ya, Nabi Musa mandi, meletakkan bajunya di atas batu, ya, batu itu lari. Ya, batu itu lari membawa baju Nabi Musa.
Sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, kainku, 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 wahai batu. Sehingga apa? Bani Israel yang menuduh Nabi Musa itu burut. Ya, menuduh Nabi Musa itu burut. Sampai-sampai mengatakan, ternyata Nabi Musa nggak burut gitu. Ternyata apa yang kita yakini selama ini nggak benar. Ya, ternyata yang kita yakini ini hanya ya sebatas dugaan saja. Maka Nabi Musa pun terbebas dari tuduhan-tuduhan itu karena mereka sudah melihat Nabi Musa secara langsung. Ternyata Nabi Musa itu nggak burut, nggak besar buah zakarnya gitu. Ya, maka teman-teman sekalian boleh ya mandi telanjang dengan syarat sendirian. Ya, kita sendiri. Namun menutup aurat itu lebih afdal. Ya, karena kita lebih pantas malu kepada Allah daripada malu terhadap manusia. Ya. Tapi hukumnya boleh, tapi yang lebih utama adalah tetap dalam menjaga aurat. Ya. Adapun antara suami istri maka boleh saling melihat aurat di antara mereka. Ya, suami istri itu boleh. Dan teman-teman sekalian, di antara hikmah ya kenapa kita harus menjaga aurat kita, ya karena ini malu. Kita harus bisa menjaga ya sifat malu kita. Kalau kita mempunyai sifat malu, maka kita pasti enggan untuk menampakkan aurat kita kepada orang yang enggak halal melihatnya. Ya. Kalau suami istri itu halal saling melihat. Ya, halal. Dengan orang lain, ada misalnya wanita misalnya punya adik ya, punya saudara itu misalnya boleh ya melihat rambut misalnya dengan batasan-batasan aurat, ada aurat yang boleh dilihat, ada yang tidak. Tapi dengan yang bukan mahram, laki-laki yang lain ajnabi ya, yang enggak ada ikatan apa-apa, itu haram untuk melihat rambutnya. Jadi memang aurat ini ada batasan-batasan tertentu yang boleh dilihat ya. Namun intinya ya karena kita ini membahas permainan hiburan, maka pastikan permainan hiburan itu tidak membuka aurat, tidak mensyaratkan harus membuka aurat. Kalau mensyaratkan itu, maka haram permainan tersebut. Termasuk diantaranya adalah misalnya harus menggunakan pakaian yang ketat, khususnya untuk wanita ya, maka haram, nggak boleh. Dan ini bagian dari sikap untuk menjaga sifat malu ya, karena malu itu mulia sekali di dalam Islam. Kata Nabi SAW, inna nuhina anturu auratuna, sesungguhnya kami dilarang bila aurat kami itu terlihat. Al-haya'u kulluhu khair, malu itu semuanya baik ya. Jadi malu itu teman-teman sekalian sangat terpuji. Al-haya'u la yati illa bi khair, malu itu kata Nabi SAW tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Wal haya'u syu'batun minal iman, malu itu cabang dari keimanan. Jadi pastikan permainan yang kita lakukan itu ya tidak mensyaratkan kita untuk membuka aurat. Paling minimal tidak mengharuskan kita, terutama untuk kaum wanita, untuk menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Terkadang kita lihat teman-teman sekalian, ada beberapa olahraga atau permainan yang memang mengharuskan menggunakan pakaian ketat. Misalnya baju renang itu kan baju ketat ya. Maka wanita nggak boleh menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Laki-laki juga nggak boleh, karena itu akan memperlihatkan lekukan aurat besar. Ya, maka nggak boleh menggunakan pakaian-pakaian ketat seperti itu. Tetap menjaga aurat ya, tetap menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat kita. Itu yang kedua. Tadi pertama adalah permainan itu jangan sampai membahayakan. Kedua, jangan sampai permainan itu mengharuskan kita membuka aurat. Yang ketiga, jangan sampai permainan itu mengandung unsur sihir atau magis. Dan sihir ini teman-teman sekalian, meskipun tidak bisa dibuktikan secara sains, tapi di dalam syariat kita sihir itu memang ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul.
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Begitu juga dengan firman Allah Azza wa Jalla yang lain, fayata'allamuna minhuma ya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, ya ini kisah Harut Marut ya, apa yang dengan sihir itu mereka dapat mencerai-beraikan suami dengan istrinya. Jadi sihir itu teman-teman sekalian ada, meskipun secara sains itu nggak bisa dibuktikan. Karena sihir ini teman-teman sekalian, seorang manusia itu harus menghambakan diri dulu kepada setan, kepada syaitan, ya, menjadi budaknya syaitan. Maka untuk menguasai ilmu sihir, ilmu magis itu, seorang itu memang harus menjadi budaknya syaitan, ya, harus memberikan tumbal lah, memberikan apalah, ya. Itu yang ketiga teman-teman sekalian, jangan sampai permainan kita lakukan itu mengandung sihir, ya, mengandung sihir. Dan juga Nabi SAW ya, untuk membuktikan sihir itu benar-benar itu pernah disihir. Dan itulah diantara ya asbabun nuzul surah An-Nas dan surah Al-Falaq, ya, karena Nabi SAW disihir sehingga surat itu pun turun, ya. Jadi surat itu bisa menjadi benteng kita, benteng yang bisa membentengi kita dari sihir. Teman-teman sekalian, itu yang tadi ya, bahwa jangan sampai permainan yang kita lakukan itu bisa mengandung sihir. Jangan sampai mengandung sihir. Karena apa? Karena juga di dalam Islam itu hukuman untuk tukang sihir itu berat. Di antara hukuman yang dijatuhkan kepada tukang sihir adalah dihukum mati, ya, dipenggal lehernya itu dipenggal, ya. Nabi SAW mengatakan huddus sahiri, ya, darbatu bisayf, ya. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang, ya. Namun hadis ini adalah, kata para ahli hadis ini mauquf. Ini perkataan Jundub, namun sanadnya tetap sahih, ya. Maka teman-teman sekalian, hati-hati, jangan sampai permainan yang kita lakukan itu mengandung sihir. Kemudian teman-teman sekalian, kita percepat ya, karena sudah berapa menit kita nih? Sudah 40 lebih ya. Kemudian keempat adalah tidak menyakiti binatang, ya. Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, la tatta syai'an fihi arruhu gharada. Ya, Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian jadikan hewan bernyawa sebagai sasaran tembak atau sasaran panah. Jadi ada sebagian orang yang suka bersenang-senang bermain-main dengan cara menembaki burung-burung misalnya. Ya kan nggak boleh, haram hukumnya, ya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut lain Nabi SAW, ya, Nabi SAW ya mengatakan, bukan mengatakan ya, hadis ini dari Jabir, ya, Jabir mengatakan bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqatala syai'um min ad-dawa wad-dawabi sabra, ya. Jadi Rasulullah SAW itu melarang membunuh binatang dengan diikat lalu dipanah. Jadi hewan itu ya, hewan bernyawa nggak boleh dijadikan, atau misalnya antum latihan menembak, latihan memanah, maka nggak boleh ya yang menjadi sasarannya itu hewan hidup, nggak boleh hewan yang bernyawa. Jadi ya, cari saja sasaran yang lainnya. Sasarannya bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah disiapkan yang khusus ya, misalnya untuk panahan itu kan memang sudah ada titik-titik
sasaran titik tembak ya, titik sasaran tembak atau apa, Anda nggak tahu namanya ya. Intinya itu memang sudah disiapkan. Jadi intinya nggak boleh menjadikan ya makhluk hidup sebagai sasaran tembak. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW ancaman ya bagi orang yang menyiksa hewan, karena menjadikan hewan sebagai sasaran tembak ini, menjadikan burung atau yang semisal dengan itu hewan hidup ya, maka ingat sebuah hadis Nabi SAW, ada seorang wanita ya, kata Nabi SAW, yang diadab karena menyiksa seekor kucing sampai mati. Allah pun memasukkannya ke neraka karena wanita itu tidak memberikan makan dan minum. Bahkan wanita itu nggak mau melepaskannya agar kucing itu bisa mencari makanan di luar sana, mencari serangga-serangga di bumi. Maka dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla masukkan wanita itu ke dalam nerakanya Allah. Padahal wanita itu ya wanita yang solehah, luar biasa. Tapi karena kucing ya tiba mencuri lauk yang ia siapkan, ia kurung kucing itu, enggak ia kasih makan dan enggak ia lepaskan biar kucing itu bisa mencari makan. Dan kucing itu mati, teman-teman sekalian. Hanya karena itu Allah Azza wa Jalla masukkan wanita itu ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Padahal wanita itu solehah. Maka jangan sampai kita jadikan hewan ya, sebagai sasaran tembak. Kemudian teman-teman sekalian, poin kelima ya, jangan sampai permainan yang kita lakukan itu mengandung unsur judi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, kata Allah, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi teman-teman sekalian, jelas sekali ya bahwa judi itu diharamkan dalam syariat kita. Ya. Termasuk diantaranya adalah permainan yang mengandung unsur judi. Banyak Anda temukan di sekitar kita, di mungkin teman-teman antum juga yang banyak kita temukan. Misalnya contoh permainan yang mereka lakukan dan ini mengandung unsur judi di dalamnya. Mereka main bola, semua tim lawan dan tim penantangnya itu mengumpulkan uang. Jadi mereka semua mengumpulkan uang dan mereka menetapkan siapa yang menang, maka tim itu yang dapat uang itu semuanya. Dan ini termasuk judi, atau yang lebih umumnya permainan yang hadiahnya, biaya untuk beli hadiahnya itu dikumpulkan dari peserta. Ya, jadi semua peserta ngumpulin uang untuk dijadikan kado untuk si pemenang. Maka nggak boleh, haram, ini termasuk judi. Ya, ini judi teman-teman sekalian. Ini yang sering kita temukan. Ya, atau ya main judi ya jelas haram. Ada permainan yang boleh, namun bisa menjadi haram karena ada judi di dalamnya. Itu contohnya Anda sebutkan tadi. Peserta ngumpulin uang, peserta yang ikut ngumpulin uang buat kado si pemenang. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya, kecuali hadiahnya itu, kadonya itu dari panitia, dari sponsor, dari penyelenggara, itu boleh. Selama lombanya itu boleh. Nggak ada ya pelanggaran syariat di dalamnya. Kemudian teman-teman sekalian, tidak melecehkan poin ke-6, jangan sampai di dalam permainan kita lakukan itu melecehkan atau menghina agama kita. Jangan sampai permainan kita lakukan itu menghina agama atau menghina sosok tertentu. Nabi SAW memberikan wasiat. Apa kata Nabi SAW? La tasubbanna ahada. Janganlah engkau menghina seorang pun, kata Nabi SAW.
Ya. Dan Allah Azza wa Jalla sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa meremehkan, menghina orang lain, mencela orang lain itu termasuk akhlak yang buruk. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an akunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah sekumpulan laki-laki meremehkan kumpulan yang lainnya. Ya, boleh jadi yang diremehkan itu, yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan juga sekumpulan wanita meremehkan, mentertawakan kelompok yang lain, karena bisa jadi yang diremehkan, yang ditertawakan itu lebih baik. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ayat ini, ya, ayat ini berisi larangan melecehkan dan meremehkan orang lain. Kenapa? Karena melecehkan orang lain, meremehkan orang lain, mentertawakan orang lain, menganggap orang lain itu rendah, itu bagian dari kesombongan. Itu merupakan sombong. Apa kata Nabi SAW? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu, kata Nabi SAW, adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Ini maksud dengan meremehkan adalah, ya, menganggap kerdil, menganggap orang yang tidak bisa apa-apa, ya, aku segala-galanya, merasa sempurna. Ini nggak boleh, teman-teman sekalian. Ya. Maka jangan sampai, teman-teman sekalian, permainan yang kita lakukan, ya, hiburan yang kita lakukan itu bisa meremehkan orang lain ataupun agama, terlebih agama. Jangankan meremehkan orang lain, teman-teman sekalian, meremehkan agama pun nggak boleh, haram hukumnya, bisa kufur kita. Orang yang melakukannya bisa kufur jika terdapat pelecehan agama di dalamnya. Iya. Apa contoh misalnya permainannya? Misalnya di masyarakat kita itu banyak sekali permainan rakyat, ya teman-teman sekalian. Misalnya bola dangdut. Anda pernah bertanya nih kepada seseorang, ya, gimana sih sebenarnya mekanisme orang main bola dangdut? Ternyata mereka itu, ya, main bola, terus ketika diputar musik mereka joget. Ya. Maka di sini ada beberapa, ya, pelanggaran syariat yang terjadi di dalamnya. Pertama, jika yang melakukannya perempuan, ya, maksudnya yang main bola itu perempuan, terus diputar musik dan joget di lapangan itu perempuan, maka ini haram. Ya, karena wanita itu fitnah terbesar bagi laki-laki, dan ini menyalahi fitrahnya seorang wanita, menyalahi kodratnya seorang wanita. Wanita nggak boleh, ya, haram hukumnya joget-joget di depan umum. Wanita nggak boleh nari, joget di depan umum, itu wanita nggak boleh, haram. Terlebih diiringi dengan musik. Ya, nanti akan kita jelaskan. Jadi misalnya ini ada satu permainannya, misalnya itu yang Anda sebutkan tadi, apa tadi? Bola dangdut. Ya. Secara mekanisme lomba itu haram, tapi banyak dilakukan. Tadi sudah Anda jelaskan sedikit, ya. Pertama, jika yang melakukannya wanita itu nggak boleh, haram. Ya, joget-joget, wanita joget-joget di depan umum, ya, haram. Itu bisa seorang muslimah, ya, bisa merusak kehormatan seorang muslim. Apalagi kalau jogetnya ini sampai bisa menimbulkan syahwat bagi yang menontonnya, terutama kaum laki-laki. Direkam lagi itu, diupload lagi di media sosial, ditonton banyak orang. Dari joget itu bisa melahirkan maksiat baru, maksiat lainnya, ya. Jadi misalnya tadi, ya, bola dangdut itu haram, nggak boleh, ya, karena di dalamnya terdapat pelanggaran syariat, ada musiknya, nanti akan jelaskan poin-poinnya.
Kemudian teman-teman sekalian, lomba ya, permainan yang kita lakukan, lomba hiburan itu nggak boleh kelewatan dan berlebih-lebihan. Jangan sampai kelewatan dan berlebih-lebihan. Jadi intinya ingat waktu. Ada permainan yang haram, ada permainan yang mubah, boleh. Namun karena dilakukan dengan cara yang haram, maka permainan itu menjadi haram. Ya. Misalnya main bola. Ya. Kita lihat bahwa main bola itu sah-sah saja, boleh saja. Namun karena caranya terdapat pelanggaran syariat. Misalnya membuka aurat, laki-laki yang membuka aurat, menggunakan celana di atas lutut, yang membuka aurat. Kemudian di dalamnya terdapat unsur-unsur penipuan, perjudian, menjadi haram. Padahal hukum asalnya boleh. Namun karena mekanismenya, tata caranya, efeknya itu buruk, maka menjadi haram. Bahkan ada orang nonton bola, main bola, permainan apa saja, melalaikan dia dari sholat. Azan berkumandang, dia tuh terus sibuk dengan permainannya, asik gitu dengan permainannya tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Ya. Padahal kata Nabi SAW, baina rajul wa baina syirki wal kufri tarakus shalah. Yang membedakan seorang muslim dengan kesyirikan, kekafiran itu meninggalkan sholat. Maka jangan sampai permainan hiburan yang kita lakukan itu dilakukan secara kelewatan, berlebih-lebihan. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedelapan, pastikan permainan yang kita lakukan itu tidak mengandung musik. Ya. Kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamu yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh kata Nabi SAW, akan benar-benar ada sebagian manusia di kalangan umatku, sekelompok manusia yang menghalalkan zina, ya, sutra, khamar, dan alat-alat musik, ma'azif. Apa kata Imam Az-Zahabi? Ya, al-ma'azif, ya, alat-alat musik tadi adalah nama bagi semua alat musik yang dimainkan seperti seruling, mandolin, klarinet, dan simbal. Jadi pengharaman, kata Nabi SAW, ya, akan ada sebagian umatku yang menghalalkan zina, khamar, sutra, ya, dan alat-alat musik, al-ma'azif wal ma'azif, al-ma'azif, ya. Maka kata Imam Az-Zahabi, ini sifatnya umum. Semua alat musik masuk di dalamnya, semua alat musik termasuk piano, drum, seruling, ya, gitar, semuanya itu haram teman-teman sekalian. Karena masuk dalam keumuman hadis ini. Iya. Dan itu hadis Nabi SAW, dan ada ayat Al-Quran yang secara khusus, ya, melarang musik. Dan ayat ini digunakan, ya, untuk pengharaman musik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu memperoleh azab yang menghinakan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat senior Nabi SAW, ya, ketika ditanya tentang maksud ayat ini, lahwal hadis, beliau mengatakan musik. 3 kali beliau mengulanginya. Lahwal hadis, perkataan yang sia-sia, ya. Maka teman-teman pastikan dalam permainan yang kita lakukan, ya, itu enggak mengandung musik, enggak mengandung musik. Maka teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa musik dalam Islam itu hukumnya haram, dan Syekhul Islam mengatakan, ijma' para ulama ini, haramnya musik ini ijma'nya para ulama dari 4 mazhab. Ya. Maka jangan sampai permainan yang kita lakukan, hiburan yang kita lakukan itu mengandung musik, apalagi sampai memainkan musik. Ya. Bisa kita tarik tadi contohnya, ya. Tadi
Sebelumnya kita kasih contoh misalnya lomba apa namanya, bola dangdut ya. Ini termasuk poin yang mengharamkan. Pertama tadi ya, wanita yang menari ya, bola dangdut ya, wanita itu menari. Hukum tarian dalam Islam itu kan haram, apalagi dilakukan wanita di depan umum, haram. Ditambah lagi dengan musik, semakin haram. Tambah lagi dengan goyangannya, semakin haram ya. Apalagi dampak atau efek yang ditimbulkan bisa menaikkan syahwat kaum laki-laki, akhirnya melakukan hal yang haram, melakukan onani, yang melakukan perzinahan. Nggak boleh teman-teman, haram. Maka sebisa mungkin seorang muslim harus menjauhi permainan-permainan yang bertabrakan dengan syariat. Itu tadi yang ke-8 teman-teman sekalian, jangan sampai permainan yang kita lakukan itu mengandung musik. Kemudian yang ke-9 itu memang terlarang secara khusus dalam syariat. Kalau memang itu sudah terlarang secara khusus dalam syariat, maka kita nggak perlu cari alasan lain gitu. Kenapa itu diharamkan? Kita nggak perlu alasan, karena secara syariat pun sudah diharamkan. Misalnya apa? Misalnya kita kasih contoh bermain dadu tadi ya. Nabi SAW mengatakan, man la'iba bin nardi faqad 'asallaha wa rasulah. Barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka nggak boleh teman-teman, ini memang sudah diharamkan ya secara khusus. Jadi nggak perlu kita menggunakan ya, oh kenapa bisa diharamkan ya, cari. Nggak perlu kita cari alasannya, karena ini sudah diharamkan. Yang haram ya tinggalkan, yang halal kita kerjakan. Kalau sudah diharamkan, kita nggak perlu cari alasan kenapa diharamkan gitu ya. Karena seorang muslim itu harus sami'ana wa ata'ana, dengar dan taat. Nggak perlu kita cari alasannya teman-teman sekalian ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam Islam juga ini memang ada permainan yang dihalalkan, bahkan dianjurkan, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Misalnya ya, memanah, yang menembak, bela diri, berenang, pacu kuda, pacu dalur, dan semisalnya. Intinya olahraga atau permainan yang keterampilan itu dibutuhkan untuk berjihad nantinya, itu dianjurkan sekali, sangat-sangat dianjurkan. Namun ada beberapa permainan yang nggak masuk dalam kategori ketangkasan dalam berjihad. Hanya saja secara fisik kita sehat melakukannya, misalnya sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja ya. Secara syariat ya nggak ada manfaatnya, tapi untuk duniawi itu ada, untuk kebugaran tubuh kita ya. Adapun hukum permainan yang memang secara syariat nggak ada gunanya, namun dari sisi dunia terdapat manfaat, misalnya untuk kesehatan tubuh ya, insya Allah boleh. Namun jangan sampai permainan yang kita lakukan itu mengandung unsur haram, seperti yang Anda sebutkan tadi poin-poinnya, mengandung unsur haram ya. Dan terakhir, jangan sampai permainan yang kita lakukan teman-teman sekalian, hiburan yang kita lakukan itu melalaikan kita dari kewajiban, melalaikan dari sholat, yang melalaikan dari menjalankan hak-hak sebagai suami, kewajiban sebagai suami ya, kewajiban sebagai hamba Allah, kewajiban sebagai warga negara, kewajiban dalam agama ya. Jangan sampai permainan yang kita lakukan itu bisa melalaikan kita dari kewajiban ya. Jadi teman-teman sekalian, itu 10 hal ya, 10 poin yang bisa kita jadikan sebagai patokan dalam kita menghukumi suatu permainan atau hiburan itu masuk haram atau tidak. Jadi di sini ada 10 poin ya yang Ana rangkumkan dari yang Ana rangkumkan. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai barometer ataupun tolak ukur di dalam menilai suatu kegiatan hiburan permainan itu bisa jatuhnya haram ataukah tidak.
Pertama tadi, jangan sampai permainan yang kita lakukan itu mengandung unsur yang berbahaya, teman-teman sekalian, ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai permainan yang kita lakukan itu mengharuskan kita menampilkan fisik ataupun aurat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, jangan sampai di dalam permainan itu mengandung unsur sihir atau magis. Ya, ada unsur sihir atau magis. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, jangan sampai di dalam permainan yang kita lakukan, hiburan yang kita lakukan itu terdapat unsur menyakiti makhluk hidup, misalnya menyakiti binatang, ya, jadikan sasaran tembak dan semisalnya, maka haram. Kemudian teman-teman, yang kelima, jangan sampai dalam permainan kita mengandung unsur judi. Misalnya Anda kasih contoh tadi, mengumpulkan biaya untuk hadiah dari peserta. Kemudian ya, poin keenam, jangan sampai permainan yang kita lakukan itu bisa merendahkan martabat orang lain atau melecehkan agama, ya, nggak boleh teman-teman sekalian, haram. Ketujuh, ya, tidak dilakukan secara kelewatan atau berlebih-lebihan. Yang kedelapan, tidak ada musik, jangan sampai ya, permainan hiburan yang kita lakukan itu mengandung musik. Kemudian jangan sampai permainan yang kita lakukan itu sudah terlarang secara khusus dalam syariat. Jadi kalau sudah ada pelarangan khusus dalam syariat, maka nggak perlu kita cari alasan lain kenapa diharamkan. Toh sudah diharamkan dalam syariat kita, jadi nggak perlu kita yang mencari alasannya. Kita sami'na wa ata'na saja. Kemudian yang ke-10 ada tidak melalaikan kewajiban. Kemudian 11 tambahannya, tidak ya bercampur baur ya antara laki-laki dan wanita, ikhtilat dalam permainan atau hiburan tersebut. Jadi ya, poin-poin ini bisa kita jadikan sebagai landasan ya dalam menetapkan suatu permainan perlombaan itu bisa jatuhnya haram atau tidak. Ya, semua yang kita bahas pada malam ini bermanfaat ya, dan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita bisa menghindari kegiatan permainan hiburan yang mungkin masyarakat memandangnya itu boleh-boleh saja, tapi dalam syariat kita itu diharamkan ya, terlarang secara syariat. Baik, untuk penutup teman-teman sekalian, kita sebutkan ya beberapa contoh permainan yang terlarang secara syariat. Misalnya ini permainan rakyat. Ya, misalnya tadi kita kasih contoh, misalnya bola dangdut tadi, itu haram secara syariat. Di dalamnya ya kita joget-joget, ada joget-jogetnya, ini haram, yang nggak boleh dalam Islam. Ya. Kemudian ada musiknya, ini musik sudah sepakati akan keharamannya ya. Kemudian di dalamnya juga terdapat pelecehan terhadap ya kehormatan manusia. Manusia joget-joget ya di depan umum, jatuh wibawanya. Coba antum pikirkan teman-teman sekalian, seorang ustadz joget-joget di depan umum, itu bisa jatuh wibawanya di depan jamaahnya. Jadi ini menjatuhkan wibawa, martabatnya jatuh, wibawanya jatuh ya. Atau lomba-lomba lainnya, yang permainan lainnya yang juga haram, yang berbahaya, karena berbahaya. Misalnya balapan ya, atau permainan lain yang memang sudah diharamkan secara khusus, main dadu, main ular tangga, itu pakai dadu ya, haram, nggak boleh. Catur ya, catur ini dikiaskan kepada dadu ya. Maka teman-teman sekalian, itu beberapa permainan yang mungkin banyak dilakukan tapi ternyata secara dipandang syariat itu haram. Maka kita harus kritis, kita aktifkan barometer halal haram kita ya, aktifkan itu, jangan nonaktifkan, agar kita kritis dan bisa membedakan mana yang haram, mana yang tidak. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensi hukumnya, semua tercatat. Jangan sampai tujuan kita cuma bersenang-senang, tapi ternyata senang-senang itu bisa membawa dampak buruk bagi kita di akhirat kita nanti, bisa memberatkan timbangan amal buruk kita. Jangan sampai seperti itu. Maka carilah hiburan, carilah permainan yang dihalalkan, yang dibolehkan secara syariat dan tidak ada pelanggaran di dalamnya. Sekian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari ana pribadi, dari kejahilan ana pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.